Wankawan TV1. Yang kita datang bukan saja memperjuangkan soal konstitusi dan demokrasi, bukan saja memperjuangkan nasib orang kecil. Terima kasih. Aduh, saya dipanggil profesor. Salah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allah Akbar. Oke, yang pertama kita sama-sama tahu ada slogan siap kalah, siap menang, atau siap menang, siap kalah bagi ketiga paslon untuk Pilpres 2024. Kita sangat paham itu, dan saya kira paslon 1 dan 3 juga paham dan siap kalah kalau memang harus kalah. Nah, masalahnya kita tidak bisa menerima kalau dikalahkan dengan cara curang. Itulah sebabnya kita melakukan aksi-aksi seperti ini. Kalau perlu selama bulan puasa pun kita siap datang, sepanjang kecurangan tidak dituntaskan. Ya, itu satu hal yang perlu diingat, pertama didengar oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Kemudian yang kedua, kalau ada kecurangan, itu solusinya bisa melalui jalur hukum. Kedua, jalur politik. Ketiga, jalur rakyat. Ya, kalau kita bicara jalur hukum, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyatakan kalau ada kecurangan, silakan datang ke Bawaslu atau ke MK atau ke Polri. Ya, baru ada Presiden Joko Widodo, Anda asli. Kenapa? Karena itu tidak mungkin akan dibawa. Lembaga-lembaga itu sudah di bawah kendali Anda. Anda sudah di atas pihak politiknya. Maka karena itu, mohon maaf, kami tidak akan melanjutkan bersama dari relawan 01 dan 03 bicara kalau hukum itu merupakan. Ya. Kemudian yang kedua, jalur politik. Salah satu yang bisa menyelesaikan persoalan yang dipimpin oleh Joko Widodo itu adalah melaksanakan hak angket. Nah, karena itu acara ini kita lakukan. Salah satu tujuannya adalah untuk meminta dan untuk seluruh partai, terutama yang ada di 01 dan 03, segera menunjukkanlah hak angket itu. Ya, walau kita ingatkan juga, mereka tidak perlu takut dengan ancaman dari pemerintah, terutama Joko Widodo, yang sudah menghalalkan segala cara melalui politik tanpa moral, politik tak bermoral, melalui intimidasi dan juga menyandra partai-partai yang terlibat korupsi dan kepentingan agenda kekuasaan oligarki dan teknokratis yang terus disuarakan oleh Joko Widodo. Tapi terlepas itu semua, kami berharap 5 partai, yaitu PDIP, P3, PKS, PKB, dan Nasdem konsisten untuk terus menyuarakan angket, segera tuntaskan hak angket agar aspirasi dan tuntutan rakyat ini bisa benar-benar, dan pada saat yang bersamaan masalah kecurangan itu bisa terbongkar, dan kami yakin yang kecurangannya adalah Joko Widodo. Nah, yang terakhir, sebuah hukum bermasalah, politik masih ada arahan. Yang terakhir adalah gerakan rakyat people power. Kita lakukan ini berbarengan. People power untuk menuntut angket kepada DPR, tapi siap-siap sampai itu gagal, kita harus datang ke rakyat ini, dan kita juga harus datang yang namanya Istana Merdeka agar kemudian kita
tentang kejahatan rezim ini bisa diselesaikan. Siap untuk terus berjalan timur laut, kita akan siapkan diri kita. Ratusan ribu atau jutaan orang siap untuk melakukan timur laut demi tegaknya demokrasi, reformasi dan kebanggaan atau martabat bangsa Indonesia yang sudah dikelola oleh Joko Widodo dan rezim oligarki nepotisme, ya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Yang penting kita harus siapkan diri kita untuk kegiatan yang akan berkelanjutan jangka panjang dan siap untuk berkorban menghadapi rezim yang menghalalkan segala cara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya hari ini kita datang untuk memperjuangkan nasib anak cucu kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira hari ini adalah kelanjutan dari aksi-aksi kita yang sudah dimulai sejak setelah pemilu 2024 tanggal 14 yang lalu. Kita sudah melakukan berbagai langkah advokasi, termasuk tanggal 19 kita ke Bawaslu, atau beberapa podcast menanggapi berbagai kecurangan pemilu. Kemudian juga kita pernah bicara tentang sistem IT yang didesain untuk memenangkan paslon 02, dan terakhir ini sistem atau KPU sekarang juga sedang mempersiapkan agar PSI lolos threshold. Nah, hari ini aksi di depan DPR saya kira tetap pada tuntutan, terutama mendorong, menuntut agar DPR, terutama yang berasal dari fraksi-fraksi di 01, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS, lalu dari paslon 3 yaitu PDIP dan P3. 5 partai atau 5 fraksi ini dituntut oleh rakyat untuk bisa segera mewujudkan terlaksananya hak angket, minimal usul untuk disampaikan ke paripurna. Dan mudah-mudahan itu akan dimenangkan kalau mereka 5 partai ini konsisten dengan perjuangan rakyat yang sudah menuntut sejak setelah pencoblosan. Jadi saya kira itu hal penting pertama, yaitu menuntut agar DPR dimulai dari 5 partai pengusung paslon 1 dan 3 mewujudkan dimulainya penyelidikan pemilu curang yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo. Kemudian yang kedua, kita sepanjang bahwa pemilu sudah berlangsung secara luber dan jurdil, seperti sudah pernah saya katakan bahwa rakyat itu, paslon 1 dan 3 itu siap menerima, siap menang, siap kalah. Jadi kalau memang kalah dengan terhormat tanpa kecurangan, saya kira rakyat atau pendukung 1 dan 3 itu pasti menerima. Yang jadi masalah adalah bahwa pemilu telah berlangsung secara curang. Karena itu kita tidak ingin menerima. Jadi jangankan bicara soal siap kalah, justru kita mau pemilu itu dibatalkan karena syarat kecurangan. Kemudian yang ketiga, perlu difahami oleh rakyat bahwa biang dari kecurangan itu adalah Presiden Joko Widodo. Presiden ini menggunakan kekuasaannya, terutama sebagai eksekutif, itu mempengaruhi lembaga lain yang sebetulnya bukan bagian dari pemerintah. Kalau kita lihat di konstitusi, KPU itu berada terpisah dari ranah eksekutif, tapi justru presiden bisa menggunakan kekuasaan untuk mencampuri, mengarahkan KPU itu bertindak sesuai dengan keinginan eksekutif, sesuai dengan keinginan dari
agenda-agenda Presiden Joko Widodo dan Paslon 02. Karena itu, kita berharap, kita meminta supaya DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya, menjalankan fungsi angket agar kecurangan yang dicurigai ini akan segera mendapat pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, tuntutan rakyat adalah bahwa selama ini karena banyaknya pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, menurut pasal 7A, kalau kita bicara pelanggaran oleh Presiden untuk bisa diproses secara konstitusional untuk terjadinya pemakzulan, pasal 7A mencantumkan ada 3 kategori pelanggaran yang menjadi delik pemakzulan. Pertama itu adalah pidana berat, kedua itu adalah pelanggaran etika, ketiga itu adalah pelanggaran administratif. Kalau bicara administratif, faktanya kita menemukan sampai sekarang Presiden Joko Widodo itu tidak pernah berniat atau belum berkenan atau memang sengaja menyembunyikan tentang keaslian ijazah insinyur yang katanya berasal dari UGM. Kalau bicara tentang pelanggaran etika, bahwa Presiden sudah memihak salah satu paslon, itu jelas pelanggaran etika, moral, dan ini melanggar sila pertama dari Pancasila. Belum lagi kalau kita lihat bahwa pelanggaran etika terkait dengan pencawapresan Gibran itu bukan saja melanggar etika, tapi melanggar pidana seperti diatur dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 atau pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, yaitu tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Jadi bicara tentang etika, tentang pencalonan Gibran, ini jelas pelanggaran yang harusnya bisa dengan mudah diselesaikan oleh DPR untuk memakzulkan Joko Widodo. Nah, yang terakhir kita bicara tentang pelanggaran pidana hukum. Dari sisi hukum itu sangat jelas Presiden sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara karena melanggar sekian pasal-pasal dalam konstitusi. Misalnya menetapkan APBN secara sepihak tanpa melibatkan DPR, ini melanggar pasal 23. Atau misalnya Presiden itu menetapkan Undang-Undang IKN dengan melanggar partisipasi publik. Ini melanggar sekian banyak pasal dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dalam penetapan IKN, Presiden Joko Widodo juga menerapkan prinsip atau pola pemerintahan otorita. Hal ini melanggar pasal 18 Undang-Undang Dasar. Belum lagi tadi kalau kita kembali kepada pengangkatan atau pencawapresan Gibran, itu melanggar pasal 23 karena sudah mempengaruhi atau menekan MK. Dan ini melanggar pasal 23 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi faktanya dari 3 kategori pemakzulan, apakah itu dari sisi administratif, dari sisi etika moral, atau dari sisi hukum pidana, semua delik itu sudah lebih dari cukup untuk terjadinya pemakzulan. Dan kejahatan Presiden Joko Widodo ini semakin ke belakang, semakin meningkat. Karena apa? Karena hal ini dibiarkan begitu saja oleh DPR yang harusnya melakukan fungsi pengawasan. Jadi dalam hal ini kita menuntut DPR, gunakanlah hak konstitusionalnya untuk supaya pemakzulan itu bisa terlaksana. Nah, seandainya ini tidak terjadi, apakah itu penuntasan kasus pemilu curang atau berbagai pelanggaran pasal 7A oleh Presiden Joko Widodo, maka yang tersisa adalah tinggal gerakan perlawanan rakyat melalui people power. Dan jangan lupa gerakan ini dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa rakyat itu punya hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Ini salah satu rangkaian acara kita
Dan berikutnya, serial dari perlawanan rakyat ini akan kita lanjutkan, terserah itu bulan puasa atau setelah Idul Fitri. Saya kira rakyat akan terus melawan. Nah, itulah saya kira pesan penting pada hari ini yang juga telah kami sampaikan di depan gedung DPR, yang aksi-aksi dari rakyat, terutama dari relawan 01 dan 03 sedang berlangsung, dan saya kira kita siap melanjutkannya untuk masa-masa yang akan datang. Jadi ada Jokowi lah, sumber kekacauan bangsa ini. Karena Jokowi sumber masalah bangsa ini. Karena Jokowi sumber kehancuran ekonomi bangsa ini. One Kawan TV 1